Hai sahabat Kompas TV, jumpa lagi nih bersama saya Reni Mardika Sari. Berarti kita sudah waktunya untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 10 Maret 2021. Kira-kira ada berita apa saja ya? Makanya simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channel Kompas TV. Kita awali top 3 hari ini dengan berita dari Presiden Jokowi yang meninjau langsung pemberian vaksin terhadap tokoh lintas agama di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi Menko Perekonomian dan Gubernur Jawa Tengah, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi COVID-19 bagi tokoh lintas agama yang dilakukan di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Dengan pemberian vaksinasi ini, Presiden Jokowi berharap tokoh agama bisa terlindungi dari potensi penularan COVID-19. Selain terhadap tokoh lintas agama, vaksin juga diberikan kepada para santri. Selain di Jawa Tengah, Presiden Jokowi berharap pemberian vaksin bagi tokoh lintas agama juga segera dilakukan di daerah lain. Para tokoh lintas agama dan para santri yang tadi saya melihat semuanya berjalan dengan baik, manajemennya rapi, prosesnya juga lancar, dan kita berharap beliau-beliau yang telah divaksin bisa terlindungi agar tidak terpapar oleh COVID-19 dan aktivitasnya di dalam rangka keagamaan bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap juga di provinsi-provinsi yang lain agar juga mendorong, mengajak para ulama, para tokoh lintas agama, para santri untuk juga berbondong-bondong diberikan vaksinasi sehingga kita harapkan semakin hari semakin banyak dari warga kita yang divaksinasi, dan ini akan memberikan sebuah herd immunity, memberikan kekebalan komunal, dan kita berharap laju penularan COVID-19 bisa kita hentikan, bisa kita cegah. Kita lanjut ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, divonis 4 tahun penjara. Selain itu, ia juga didenda senilai 100 juta rupiah. Napoleon sebelumnya didakwa atas dugaan suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra terkait pencabutan Red Notice. Atas vonis hakim yang dijatuhkan, Napoleon Bonaparte menyatakan banding. Menyatakan terdakwa Irjen Pol de Prandes Napoleon Bonaparte MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Di Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin, cukup sudah pelecehan martabat yang saya derita dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Berita terakhir hari ini, sahabat Kompas TV, Polri mengumumkan hasil gelar perkara atas kasus tewasnya 4 anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan bahwa status penanganan kasus dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polri telah memulai penyidikan kasus ini namun belum menetapkan tersangka. Meski begitu, 3 anggota Polri yang disangkakan masih ditetapkan sebagai terlapor. Polisi berjanji akan mengungkap kasus ini dengan transparan. Proses penyelidikan
telah berjalan dan hari ini dilakukan gelar perkara terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan. Dan hasil daripada gelar perkara hari ini, status dinaikkan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri. Tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini. Ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopulernya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe juga YouTube channel Kompas TV. Dan kalau sudah, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari berita YouTube channel Kompas TV. Saya Rani Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa!